Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Ramadan Jaya, Rozan Karmania, Safa Maharani Az-Zahra, Sisi Afra Setiawan, dan Siti Mariam. Di dalam video ini kami akan membahas sedikit penjelasan mengenai peristiwa Sumpah Pemuda. Berikut ini penjelasannya. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda tahun 1928 merupakan salah satu bagian dari rangkaian peristiwa dalam periode pergerakan nasional. Politik etis memunculkan banyak kalangan terdidik yang berserikat. Forum-forum ini memunculkan gagasan-gagasan radikal yang mengarah pada pembebasan calon negara Indonesia dari cengkraman kolonialisme. Sumpah Pemuda sebagai suatu peristiwa sendiri adalah titik balik aktivitas pergerakan nasional yang semakin keras menentang Belanda. Salah satunya dengan menyatakan kesetiaan kepada tanah air. Peristiwa ini juga melahirkan tokoh-tokoh yang kelak berperan penting dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Latar belakang Sumpah Pemuda. Politik etis yang dicanangkan oleh kerajaan Belanda pada awal abad ke-20 memunculkan kalangan terdidik baru karena akses pendidikan bagi pribumi. Tokoh-tokoh dari berbagai wilayah berserikat seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera Nembon, dan lain sebagainya. Perkumpulan ini kemudian berhasil bertemu dalam Kongres Pemuda, mendiskusikan gagasan-gagasan kebangsaan dan melahirkan ide pergerakan baru. Tujuan Kongres Pemuda yang dilaksanakan 2 kali ini tidak lain adalah memupuk persatuan. Selain itu juga berbagi perspektif untuk melancarkan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kongres Pemuda pertama yang dilangsungkan pada 30 April hingga 2 Mei 1926 juga menjadi latar belakang penting. Pada pertemuan ini disepakati adanya kerjasama pemuda dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Disepakati pula akan dilakukan kongres kedua untuk menegaskan gagasan yang ada. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku. Bertumpah darah yang satu. Bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Di Batavia pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928, para pemuda itu berkumpul ucap ikrar yang dikenal hingga hari ini, yaitu Ikrar Sumpah Pemuda, yang menegaskan cita-cita untuk bersatu mendirikan sebuah bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Adapun sejarah Sumpah Pemuda sebagai berikut ini. Gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia. Atas inisiatif Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, kongres ini dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 rapat sehingga menghasilkan Sumpah Pemuda. Kronologi peristiwa Sumpah Pemuda.
Kongres 2 dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 bertempat di Gedung Katolik Jongenbond dan Gedung Ostjava di Jalan Medan Merdeka Utara, Batavia. Forum ini dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito atau PPPI dan Joko Marsyaid atau Jongjava. Kongres kedua ini merumuskan tujuannya, yaitu melahirkan cita-cita perkumpulan pemuda Indonesia, membicarakan permasalahan kepemudaan Indonesia, memperkuat kesadaran kebangsaan dan persatuan Indonesia. Agenda penting pada kongres ini adalah pernyataan Sumpah Pemuda yang telah dirumuskan oleh Mohyamin selaku sekretaris kongres. Pengucapan sumpah ini adalah simbolisasi keseriusan pemuda-pemuda Indonesia dalam melancarkan pergerakan nasional yang lebih progresif dan satu visi. Dengan mengikat diri dalam tanah air, kebangsaan, dan bahasa yang satu, para pemuda ini berharap agar perjuangan dapat berjalan lebih maksimal. Agenda tambahan pada sela-sela kongres adalah penampilan lagu Indonesia Raya oleh Wage Rudolf Supratman yang kemudian diputuskan untuk menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Ada juga beberapa manfaat dari Sumpah Pemuda, yaitu sebagai berikut. 1. Mempersatukan bangsa. 2. Mempersatukan tanah air. 3. Meningkatkan semangat juang bangsa. 4. Membentuk jiwa nasionalisme bangsa. Dan terakhir, membentuk dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan Sumpah Pemuda yaitu 1. Sugondo Joyo Puspito. Ia berperan besar sebagai pemimpin Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda. Tokoh kedua yaitu Muhammad Yamin. Yamin adalah tokoh tanah air yang luar biasa karena mendalami banyak bidang seperti politik, hukum, sastra, dan kebudayaan. Tokoh ketiga adalah Wage Rudolf Supratman. Supratman adalah seorang pemuda dari Purworejo. Lagu Indonesia Raya diciptakan pada tahun 1924. Museum Sumpah Pemuda. Museum Sumpah Pemuda adalah komplek bangunan yang dipergunakan untuk memperingati kegiatan pada tahun 1928, di mana gedung ini adalah tempat dibacakannya Sumpah Pemuda. Gedung ini juga menjadi saksi banyak kegiatan kepemudaan lainnya sebelum dan setelah Kongres Pemuda dilaksanakan. Museum ini berlokasi di Jalan Kramat Raya 106, Jakarta Pusat dan dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Museum ini didirikan pada tahun 1974 setelah izinnya keluar masuk SK Gubernur DKI Jakarta pada tahun 1972. Museum ini memiliki banyak koleksi yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda dan kegiatan kepemudaan lainnya. Demikian akhir dari video pembahasan kelompok kami, kelompok 7. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.